Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan salah satu contoh penyelesaian studi kasus menggunakan metode regresi sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Jabar, NIM G0311911052, akan menjelaskan metode regresi linear sederhana. Adapun contoh kasus yang kami akan analisis ialah seorang ahli teknologi pangan sedang memproduksi sebuah produk barunya. Ia melakukan pengumpulan data terhadap 10 responden mahasiswa untuk mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap penjualan produk barunya. Adapun yang akan dianalisis ialah yang pertama, scatter plotnya, yang kedua, menentukan persamaan garis, yang ketiga, menentukan kekuatan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang keempat, menentukan koefisien determinasinya serta interpretasinya. Yang kelima, melakukan uji F. Berikutnya, itu merupakan tabel perhitungan dari data yang diperoleh terhadap 10 responden. Terus, ada juga dengan menggunakan Microsoft Excel, data yang diperoleh ditentukan scatter plotnya. Berikut merupakan bentuk scatter plot dari kasus ini. Perkenalkan, saya Tania Mandar Tamir dengan NIM G0311911101. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan persamaan garis regresi linear sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana ialah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon. Secara manual, persamaan ini dapat dibuat dengan menentukan dugaan persamaan garisnya, yaitu YI sama dengan B0 tambah B1XI, di mana B0 adalah dugaan intercept beta 0, B1 adalah dugaan kemiringan garis regresi beta 1, sedangkan XI adalah nilai X pada pengamatan ke I. Langkah pertama ialah dengan menentukan nilai B1 dengan rumus yang tertera pada slide berikut. Lalu disubstitusi nilai ke dalam rumusnya. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai B1 adalah 0,827. Setelah mengetahui nilai B1, kemudian kita menentukan nilai B0 dengan rumus yang tertera pada slide berikut. Lalu disubstitusi nilai sigma Y, B1 dan sigma X. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai B0 yaitu 5,485. Dengan menggunakan Microsoft Excel pun diperoleh nilai intercept yaitu 5,485049834 dan nilai koefisien kemiringan variabel X yaitu 0,827242525. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut, sehingga persamaan garis regresi linear sederhana untuk kasus ini ialah Y sama dengan 5,485 tambah 0,827XI. Perkenalkan, nama saya Meliana Christian Kurnia, NIM G0311911018. Selanjutnya, untuk menentukan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Langkah awal yaitu menentukan hipotesis. H0 banding beta 1 sama dengan 0, atau tidak ada hubungan linear antara minat dan penjualan produk. H0 banding beta 1 tidak sama dengan 0, atau ada hubungan linear antara minat dan penjualan produk. Kemudian secara manual mencari nilai SXX, SXY kuadrat, SYY, SSE, SB1 yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai T hitung, di mana dari perhitungan diperoleh nilai sebesar 2,542. Selanjutnya menentukan nilai F tabel T dalam kurung alfa per 2 dB sama dengan N kurang 2. Untuk signifikansi 0,05 diperoleh dari D kali B sama dengan N kurang 2 atau sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,025. Berdasarkan tabel T untuk T 0,025 banding 8 diperoleh sebesar 2,306. Sedangkan menggunakan Microsoft Excel diperoleh nilai T stat sebesar 2,542. Berdasarkan perhitungan manual maupun menggunakan Microsoft Excel diperoleh bahwa T hitung sebesar 2,542, di mana hasil ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dibanding dengan T tabel, yang artinya H0 ditotal dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa minat berpengaruh pada penjualan produk untuk tarif uji 0,05.
Baiklah, selanjutnya adalah menentukan koefisien determinansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa, NIM G0311911038. Dalam menentukan koefisien determinansi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Adapun secara manual, terlebih dahulu menentukan nilai dari XY kuadrat, nilai XX, dan nilai SYY menggunakan rumus yang tertera pada slide, di mana dari hasil perhitungan diperoleh nilai XY kuadrat sebesar 620,01, nilai XXX sebesar 30,1 dan nilai SYY sebesar 40,1. Nilai-nilai tersebut akan digunakan dalam menentukan koefisien determinansi menggunakan rumus yang tertera pada slide dan dihasilkan sebesar 0,447. Sedangkan dengan menggunakan Microsoft Excel diperoleh tabel, di mana nilai koefisien determinansi ditentukan oleh nilai R² yang menunjukkan angka sebesar 0,446818631. Baik secara manual maupun dengan menggunakan Microsoft Excel, nilai koefisien determinansi menunjukkan bahwa 44,7% keragaman penjualan produk dapat dijelaskan oleh keragaman pada minat, sedangkan 55,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Selanjutnya adalah UJF. UJF ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Adapun pada UJF, tahap awal yang dilakukan adalah menentukan hipotesis dan taraf signifikansi, di mana pada kasus ini taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan hipotesis H0 yang menyatakan minat tidak berpengaruh terhadap penjualan produk dan H1 yang menyatakan minat berpengaruh terhadap penjualan produk. Adapun secara manual, nilai F dapat dihitung dengan rumus R kuadrat dikali N dikurang K dikurang 1 dibagi K dikali 1 dikurang R kuadrat, di mana R kuadrat merupakan koefisien determinansi, N merupakan jumlah data, dan K merupakan banyaknya variabel bebas. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 6,462. Selanjutnya adalah menentukan nilai F-tabel, di mana nilai F-tabel ini diperoleh dari penentuan DF1 dan DF2 pada tabel probabilitas, di mana DF1 yang diperoleh sebesar 1 dan DF2 merupakan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 8. Berdasarkan tabel probabilitas 0,05 untuk nilai DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan 8 diperoleh hasil sebesar 5,32. Selanjutnya adalah menggunakan Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel diperoleh tabel di mana nilai F menunjukkan 6,461803,022 dan dengan signifikansi 0,034602462. Dalam pengujian hipotesis terdapat syarat, yaitu apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dan apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nilai UJF dengan menggunakan Excel didapat hasil sebesar 6,462 dengan taraf signifikansi 0,0346. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari kriteria signifikansi, yaitu 0,05, dan dengan menggunakan cara manual nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini mengandung arti bahwa variabel bebas yaitu minat berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas yaitu penjualan produk untuk taraf signifikansi 0,05. Demikianlah hasil presentasi kami. Dari penjelasan tersebut didapat kesimpulan bahwa variabel X yang dalam hal ini minat mahasiswa mempengaruhi variabel Y atau penjualan produk pada kasus ini.